Shalom Ibu Bapa, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tibalah saatnya kita mau mendengarkan khotbah di malam Natal tanggal 24 Desember 2020. Oleh karena itu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan dalam suasana hening kita lakukan. Baiklah, kita mulai untuk saat hening sejenak. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan untuk persiapan di malam Natal pada hari ini tanggal 24 Desember 2020 dari kitab Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Marilah kita dengarkan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tatah Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian bunyinya. Sebagai topik minggu kita pada saat ini, terang telah bersinar dalam kegelapan. Ibu Bapa, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini kita tentu merasakan sukacita, bukan? Karena Natal yang kita nanti-nantikan itu telah tiba. Namun sebagaimana biasanya seluruh dunia antusias menyambut datangnya Natal dengan berbagai cara, mulai dari menghias pohon-pohon cemara lengkap
dengan pernak-perniknya, kerlip, lampu, dan hadiah-hadiah dibawanya, baik itu di rumah, toko, mal, gedung, dan juga perkantoran. Namun tampaknya malam Natal ini terasa lebih sederhana, sebab kita masih berada dalam suasana menghadapi wabah pandemi COVID-19 dengan adaptasi kenormalan baru. Meskipun malam Natal ini terasa sederhana, namun arti Natal itu bagi kita tidaklah pudar, sebab Yesus yang lahir di kandang domba itu telah menunjukkan kesederhanaannya dan ketaatannya sebagai hamba untuk menebus dosa manusia. Makna kelahiran Kristus bagi dunia ini telah digambarkan melalui nubuatan para nabi, khususnya Nabi Yesaya. Kelahiran Yesus berarti datangnya terang besar bagi bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Saudaraku, dalam sejarahnya, Yesaya adalah seorang nabi di kerajaan Yehuda yang telah berperan selama 40 tahun lamanya di masa kepemimpinan Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Bangsa Yehuda dan Israel Utara hidup dalam kegelapan yang besar di negeri kekelaman. Mereka digambarkan seolah-olah sudah mati dalam dosa-dosa perzinahan dan ketahayulan, seperti yang dilukiskan dalam Yesaya 8 ayat 19 ayat sampai 23. Tanpa ada kehidupan di tengah-tengah kekelaman. Teks Yesaya 9 ayat 1 sampai 6 ini adalah berisi janji Tuhan kepada umatnya. Sekalipun mereka akan melalui masa-masa yang sangat sulit yang diakibatkan karena perbuatan mereka sendiri. Tetapi Tuhan akan mendatangkan seorang anak yang disebut orang penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ia adalah terang yang akan membawa sukacita dan sorak-sorak kepada bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Singkatnya, Allah berjanji akan mendatangkan sosok yang akan membawa kedamaian bagi segala bangsa yang berasal dari umatnya sendiri. Lukas meyakini bahwa janji Tuhan yang disampaikan melalui Yesaya kepada umat itu adalah nubuat kelahiran Yesus Kristus. Dalam Lukas 1 ayat 32 sampai 33 ia mengutip Yesaya 9 ayat 6 bahwa Yesus Kristus dikaruniai tahta Daud dan akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selamanya, tak berkesudahan. Sekalipun janji Tuhan tersebut dipelihara oleh umatnya dengan persepsi bahwa anak tersebut akan datang dan berkuasa seperti seorang raja di dunia yang memiliki teritori kekuasaan yang luas, pasukan tempur, dan istana. Lukas menegaskan bahwa raja yang berkuasa yang dijanjikan dalam kitab Yesaya adalah raja dalam pengertian bahwa dia adalah satu-satunya yang utama dari dunia yang menjadi terang di tengah kegelapan dunia, penuntun bagi segala bangsa menuju kedamaian sejati atau kerajaan Allah. Saudaraku, kedatangan Yesus Kristus di dunia telah menjadi terang di tengah kegelapan. Terang adalah keselamatan yang sempurna dari Allah melalui pribadi Yesus Kristus. Seluruh umat manusia telah berdosa dan berada di bawah kuasa dosa, dan itu hanya akan membawa kita kepada kematian dan penghukuman kekal. Kini keselamatan sejati telah diberikan kepada kita. Di dalam diri Yesus, Allah telah melakukan tindakan penyelamatan yang konkret. Dalam diri Yesus, Allah telah melenyapkan kegelapan dan menggantikannya dengan terang yang ajaib. Dengan melihat sang terang itu, segala suku bangsa dituntun untuk menemukan kedamaian sejati, kedamaian surgawi. Kalau Tuhan Yesus Kristus adalah terang itu, maka kita, saudaraku, orang-orang percaya adalah pancaran-pancarannya. Jadi di tengah-tengah dunia yang memiliki pergumulan ini, kita berperan untuk memancarkan terang Kristus di dalam keseharian dengan hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Kita bisa lihat dalam nats epistel di dalam Titus
2 ayat 11-15. Agar segala suku bangsa merasakan damai sejahtera sejati yang telah dinyatakan Allah melalui Yesus yang lahir di Betlehem. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan di malam Natal ini menguatkan saudara dan saya di tengah pergumulan dunia yang menderita akibat pandemi COVID-19 ini. Hadiah Natal di tahun ini adalah Yesus bagi umat manusia. Karena di dalam Dia tidak ada lagi kegelapan, melainkan adalah terang, pengharapan, dan kehidupan yang kekal. Selamat merayakan hari Natal. Tuhan beserta kita selalu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa di surga, buatlah hati kami memancarkan sinar kasih-Mu, karena Engkau adalah terang dunia. Biarlah kehadiran-Mu kami rasakan di saat kami merayakan akan kelahiran-Mu. Betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau menganugerahkan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, untuk kami manusia. Ajar kami Tuhan untuk mensyukuri kehadiran-Mu di tengah dunia ini, di mana Engkau membawa terang, bersinar di tengah-tengah kegelapan. Tuhan, bila ada di tengah-tengah kami mengalami kesusahan, mengalami kedukaan, dan lain sebagainya, biarlah terang Kristus bersinar di tengah-tengah kegelapan hati yang sedang berduka, yang sedang bergumul, yang sedang menderita. Biarlah terang-Mu Tuhan bersinar di tengah-tengah kehidupan kami. Itulah permohonan kami Tuhan, kami sampaikan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.